Selamat siang pelanggan Budayanti yang sangat hobi rebahan sampai inti bumi. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di pelelangan surgawi. Lalu pelelangan pun dimulai dengan harga pertama yang merupakan sepasang baju besi. Bersamaan dengan pengumuman dari sang pelelang pada saat ini terlihat seorang pria kekar yang memperagakan baju tersebut. Sosoknya mengenakan gelang berwarna hitam dan dirinya pada saat ini segera menyentuh gelang tersebut. Bersamaan dengan hal itu gelang itu pun seketika langsung menyebar menyelimuti tubuh si pria. Armor ini juga seketika menyesuaikan bentuk dengan bentuk tubuh dari penggunanya. Selain itu yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa armor ini benar-benar telah meningkatkan aura dari sosok tersebut. Di sisi lain pelelang pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa ini adalah produk dari teknologi Styx kuno yang bernama armor pembunuh dewa. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue yang memperhatikan pun seketika terkejut. Sosoknya tanpa sadar berdiri dengan terkejut menatap ke arah sang pelelang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut menggoda Ding Yue. Xiao Yan berkata sepertinya informasi dari Ding Yue tidak akurat, ternyata masih ada baju besi pembunuh dewa di dunia ini. Ding Yue pun sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa ini tidak mungkin. Baju besi pembunuh dewa telah punah dan setidaknya tidak pernah muncul lagi selama ribuan tahun. Selain itu secara logika orang yang bisa membentuk baju ini dan satu-satunya adalah Ding Yue. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya dengan alis terangkat. Xiao Yan bertanya apakah Ding Yue sudah menyelesaikan apa yang Ding Yue buat. Mungkinkah rencana rancangan dari Ding Yue telah dicuri oleh seseorang? Ding Yue pun menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas bahwa itu tidak mungkin. Hal itu dikarenakan Ding Yue sampai saat ini masih belum berhasil menyempurnakannya. Terlebih lagi Ding Yue juga hanya mendapatkan gambar armor pembunuh dewa ini dari kuil kuno. Dirinya telah mengumpulkan semua bahannya tetapi tentu saja Ding Yue masih membutuhkan penelitian dan pengembangan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue bahwa jika Ding Yue berhasil mendapatkan armor tersebut apakah Ding Yue akan bisa dengan cepat menyempurnakan armor tersebut. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghabiskan uangnya demi mendapatkan armor tersebut. Dengan 400 juta pil origin Qi di tangannya Xiao Yan tentu saja akan berani bertempur untuk pelelangan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tidak berani mengatakan dirinya akan bisa berhasil 100%. Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya sepertinya hanya memiliki persentase sekitar 70 hingga 80%. Namun meskipun begitu jika armor ini dilelang dengan harga mahal sebaiknya Tuan tidak perlu memaksakan diri untuk mendapatkan armor tersebut. Meskipun Ding Yue masih belum bisa membuat armor tersebut setidaknya berikan dirinya waktu hingga dirinya berhasil. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan memiliki kilatan di matanya. Xiao Yan pikir bahwa jika Ding Yue berhasil menyempurnakan banyak armor seperti ini tentu saja hal tersebut akan sangat berguna bagi Xiao Yan dan para anggotanya. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan sudah tidak memiliki kontak dengan klon dewa asli. Dengan begitu maka jika Xiao Yan menghadapi kekuatan yang lebih kuat Xiao Yan membutuhkan perlindungan yang juga lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa jika menghabiskan beberapa pil origin Qi dapat menghemat waktu dan permasalahan, mengapa mereka tidak mengambil benda tersebut? Terlebih lagi pada saat ini ada orang kaya yang akan bisa mendukung keuangan mereka di dalam pelelangan. Ding Yue pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain si pelelang pada akhirnya membuka harga dengan harga awal 100 juta pil origin Qi. Harga ini tanpa sadar membuat Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Sementara itu Ding Yue pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mulai bergumam. Ding Yue berkata bahwa armor pembunuh dewa ini telah ditingkatkan secara menyeluruh. Penampilannya juga dapat diubah sesuai dengan si penggunanya. Dikatakan bahwa kekuatan dari armor ini juga menempati peringkat 3 teratas dari teknologi Styx kuno. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue.
Tidak mengherankan jika armor ini benar-benar dijual dengan harga yang tinggi karena kemampuannya. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya harga terus melonjak dengan banyak orang yang memiliki minat kuat. Begitu harga menyentuh di angka 250 juta, Xiao Yan pun segera menaikkan hingga 300 juta. Harga pun terus naik membuat Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit pusing. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tampak tidak ingin kalah, Xiao Yan pun terus menambahkan tawarannya hingga menyentuh ke angka 400 juta. Ini merupakan barang pertama di dalam pelelangan dan harganya benar-benar sudah melewati imajinasi Xiao Yan. Di sisi lain Kulin dan yang lainnya tentu saja menyaksikan pelelangan di antara mereka. Mereka bertiga merupakan pengawas pelelangan dan pada saat ini mereka mengerutkan kening. Ketiganya pun saling memandang dan pada saat ini mereka sedikit berbincang-bincang mengenai Xiao Yan. Ketiganya pada saat ini memiliki perasaan buruk dan mereka berpikir bahwa sepertinya mereka akan kembali dirampok oleh Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut ketiganya juga pada saat ini kembali membahas bagaimana cara Xiao Yan bisa mengendalikan api di dalam tubuh mereka. Mereka pun seketika menyadari bahwa sepertinya ada suatu keberadaan di dalam tubuh Xiao Yan yang membuat api di dalam tubuh mereka masing-masing ketakutan. Namun mengenai apakah yang berada di dalam tubuh Xiao Yan mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa menebaknya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tidak ada lagi penawar yang berani membantai harga dari Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas lega karena Xiao Yan berhasil mendapatkan armor tersebut. Dalam waktu singkat Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi miskin. Namun meskipun begitu Xiao Yan merasa senang ketika Xiao Yan menyerahkan armor pembunuh dewa ini kepada Ding Yue. Ding Yue juga tanpa basa-basi segera memasuki cincin penyimpanan luar angkasa dan mulai mengembangkan tersebut. Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan tekad dan Ding Yue benar-benar tidak boleh mengecewakan Xiao Yan mengenai hal ini. Oleh karena itu Ding Yue akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memperbaiki dan membuat lebih banyak armor seperti ini. Sementara itu di sisi lain pelelangan kembali dilanjutkan dengan lelang yang kedua. Pelelang mengatakan bahwa ini adalah gulungan dari keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Keterampilan bertarung ini disebut dengan Tearing the Sky dan kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini bergumam bahwa keterampilan bertarung kuat ini benar-benar berada di tempat ini. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak tertarik sama sekali dengan keterampilan tersebut. Pelelangan pun terus berlanjut dan Xiao Yan sesungguhnya sedikit tertarik dengan 10 barang yang dilelang terakhir. Namun Xiao Yan tidak menemukan adanya yang cocok dan Xiao Yan pada saat ini masih terdiam. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu pelelangan pun akan berakhir dengan tersisa satu barang pemungkas. Pelelang pun menghela nafas dan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa menurutnya mereka semua sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun sebelum mereka mengucapkan selamat tinggal mereka harus menyaksikan item terakhir dari pelelangan kali ini terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara pelelang pun segera mengangkat kotak batu giok di tangannya dan pada saat ini Xiao Yan juga sedikit tertarik. Pelelang pun pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah jimat batu misterius. Konon ini mengandung kekuatan petir yang sangat kuat dan jika mereka mendapatkan benda ini, mereka akan disertai dengan pecahan dari gulungannya. Dengan begitu maka petunjuk spesifiknya akan bisa dieksplorasi secara pribadi. Jika mereka memiliki keberuntungan mungkin mereka akan bisa menemukan dan mendapatkan guntur yang kuat ini. Xiao Yan pun seketika mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata guntur dan menatap tajam ke arah kotak giok. Xiao Yan menjadi tertarik ketika mendengar tentang kekuatan guntur. Ada banyak sumber energi yang kuat di dunia ini selain dari jantung api, ada juga jantung guntur dan jika Xiao Yan bisa mendapatkan tambahan jantung guntur, kekuatan fisik Xiao Yan akan sekali lagi ditingkatkan ke tingkat yang horor. Xiao Yan pun menatap tajam ke arah kotak giok yang pada akhirnya perlahan-lahan segera dibuka. Untuk sesaat Xiao Yan bisa merasakan kekuatan guntur di tubuhnya yang jarang bergejolak pada saat ini terasa gelisah. Hal ini pada akhirnya segera membuat Xiao Yan benar-benar bersemangat dan Xiao Yan membangkitkan minatnya.
Jika kekuatan guntur ini bisa membuat lautan guntur Xiao Yan gelisah, tentu saja kekuatannya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut pelelang pada saat ini segera berkata bahwa harga awal dari benda ini ditetapkan di harga 100 juta. Begitu perkataan pelelang pada saat ini terjatuh, semua orang memiliki mata berbinar dan seketika melakukan penawaran. Harga terus meledak hingga mencapai total 300 juta. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Xiao Yan pada akhirnya langsung menaikkan harganya 200 juta hingga menjadi total 500 juta. Untuk sesaat seluruh tempat lelang pada saat ini kembali hening dan menatap ke arah sumber suara. Kenaikan harga yang dilakukan oleh Xiao Yan ini benar-benar agak mengejutkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seseorang segera dikirim ke tempat Xiao Yan. Sosok tersebut datang ke kamar Xiao Yan dan memastikan apakah Xiao Yan memiliki cukup pil origin Qi di tangannya. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain merentangkan tangannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sejujurnya dirinya benar-benar tidak memiliki pil origin Qi sama sekali di tangannya saat ini. Namun bisakah mereka menunggu karena dirinya akan melihat apakah dirinya pada saat ini bisa meminjamnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, utusan ini pun seketika terkejut. Sementara Xiao Yan mengalihkan pandangannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform tinggi di mana 3 sosok terlihat berdiri. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berteriak kepada mereka agar mereka berhenti saling memandang dan turun bertemu dengan Xiao Yan. Ketiganya pada akhirnya tidak bisa menunda panggilan Xiao Yan dan dengan cepat segera berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun terlihat sopan ketika Xiao Yan berkata kepada mereka untuk meminjam uang. Sementara itu sosok utusan yang baru saja datang pada saat ini terkejut melihat 3 sosok yang muncul. Dirinya pun menundukkan tubuhnya memberikan penghormatan dengan sangat dalam. Kulin pada akhirnya melambaikan tangannya dan memerintahkan utusan ini untuk minggir dan ke pelelangan. Ketiganya pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mereka saling memandang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara bahwa dirinya pada saat ini akan meminjam beberapa ratus juta. Xiao Yan akan bisa mengembalikannya setelah memurnikan beberapa pil untuk waktu yang tidak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, ketiganya pada saat ini sama sekali tidak bisa membantah. Namun meskipun begitu pada akhirnya Kulin mulai berbicara. Kulin berkata karena Tuan sudah berbicara seperti itu mereka tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Namun kali ini mereka bertiga tidak memiliki begitu banyak pil origin Qi di tangan mereka, tetapi meskipun begitu dirinya tahu bahwa Chang Sue pasti memilikinya. Xiao Yan pun sedikit terkejut karena Xiao Yan belum pernah mendengar nama ini di telinganya. Namun Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi dan berpikir mungkinkah sosok yang dimaksud adalah wanita yang sebelumnya memata-matai Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada mereka apakah sosok yang dimaksud oleh mereka adalah wanita cantik yang datang untuk mencari tahu tentang Xiao Yan. Ketiganya pun mengangguk dengan cepat dan Xiao Yan pada saat ini memerintahkan mereka untuk memanggilnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa mereka tidak perlu memanggil Chang Sue karena dirinya selalu berada di sini. Semua orang seketika menoleh ke arah sumber suara dan pada saat ini Chang Sue dengan mengenakan pakaian putih yang indah seketika muncul. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini pelelangan masih terus berjalan dengan penawar yang meningkatkan harga menjadi 450 juta. Harga terus meningkat dengan banyaknya peminat dan harga pada akhirnya terjatuh di angka 700 juta. Mendengar harga yang pada saat ini terus meningkat dan menyentuh ke angka 700 juta, wajah Kulin dan yang lainnya pada saat ini menjadi semakin gelap. Sementara itu Chang Sue pada saat ini sedikit merenung dan dirinya tahu situasinya pada saat ini dengan baik. Chang Sue pada saat ini memikirkan mengenai misi yang akan mereka jalankan bersama Xiao Yan dengan pergi ke pemakaman rahasia 10.000 iblis. Mereka pada saat ini sejujurnya khawatir dengan keselamatan mereka jika mengikuti Xiao Yan.
Oleh karena itu Chang Sue pada saat ini harus memanfaatkan momen ini dengan membuat kesepakatan kepada Xiao Yan. Chang Sue pada akhirnya segera menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa mereka dapat memobilisasi sumber daya rumah lelang leluhur untuk membantu Xiao Yan. Namun dengan begitu mereka juga pada saat ini berharap Tuan akan memberikan mereka janji. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan akan mengembalikan pinjaman ini dalam waktu cepat. Mendengar hal tersebut Chang Sue pun memandang ke arah Xiao Yan dengan lebih serius dan berkata bahwa bukan itu janji yang mereka inginkan. Keempatnya pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius. Xiao Yan juga pada akhirnya segera menyadari apa yang pada saat ini diinginkan oleh mereka. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera mengutarakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak bisa menjamin apakah api iblis di tubuh mereka bisa bertahan, namun meskipun begitu dirinya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup mereka selama perjalanan ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit terkejut sementara Chang Sue segera mulai kembali bertanya. Chang Sue berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah Tuan benar-benar menginginkan api iblis ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini mereka semua benar-benar hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya lanjut berbicara perlahan. Xiao Yan berkata bahwa jika mereka bisa kembali dengan selamat setelah perjalanan, Xiao Yan berjanji kepada mereka berempat bahwa Xiao Yan bisa memberi mereka secercah sup jantung api. Dengan begitu Xiao Yan yakin mereka benar-benar akan puas dengan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, keempat orang itu berteriak di tengah-tengah keterkejutan secara serempak. Mereka tanpa sadar meneriakkan kata jantung api sambil melotot ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan hanya mengangguk dengan ringan sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Pada saat ini jantung api putih di tangan kiri Xiao Yan melonjak, begitu juga dengan api keabadian di tangan kanan. Tiba-tiba api iblis di dalam tubuh keempatnya pada saat ini mulai bergejolak. Dalam sekejap pada akhirnya mereka mengerti mengapa api iblis di tubuh mereka bereaksi terhadap Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah keempat sosok tersebut dan kembali mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa api iblis di tubuh mereka juga merupakan jantung api. Tetapi ini bukan jantung api yang utuh dan Xiao Yan membutuhkannya untuk menjadi lengkap. Melihat Xiao Yan yang memegang jantung api di kedua tangannya meskipun mereka tidak tahu apa itu jantung api, mereka tahu bahwa hanya segumpal api iblis yang dapat memberi mereka peningkatan yang begitu kuat. Oleh karena itu dengan melihat api yang lebih kuat di tangan Xiao Yan ini mereka tentu saja menyadari bahwa jika mereka mendapatkan jantung api tersebut, kekuatan mereka benar-benar akan kembali lebih ditingkatkan. Selain itu dengan adanya jantung api ini juga mereka akan menjadi pemilik asli jantung api tersebut. Jantung api ini juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Terlebih lagi kekuatan dari jantung api yang telah dibagi ini juga tidak akan melemah dan merugikan Xiao Yan. Ketiganya pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan apa yang baru saja dijanjikan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara. Tentu saja jika Xiao Yan mendapatkan jantung 10 api iblis absolut mereka semua akan memiliki pilihan untuk mendapatkan yang mana. Mereka berempat pada saat ini masih tetap terdiam hingga pada akhirnya Chang Sue menjadi orang yang pertama berbicara. Dapat dilihat bahwa tampaknya Chang Sue memiliki bobot paling besar di antara mereka berempat. Chang Sue pada saat ini segera berkata sepertinya mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka pada saat ini hanya bisa berharap Tuan tetap menjaga janjinya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu pasti dilakukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Chang Sue pun segera membuka mulutnya untuk melakukan penawaran di tengah pelelangan. Pada saat ini harga telah menyentuh ke angka 850 juta. Chang Sue pun seketika tanpa banyak cincong lagi segera meningkatkan angkanya menjadi 1 miliar. Semua orang pada saat ini tertegun dan Xiao Yan hanya bisa memandang ke arah Chang Sue dengan keterkejutan.
Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah bos pemilik rumah lelang ini adalah ayah dari Chang Sue. Sementara itu setelah Chang Sue menaikkan harga dengan gila-gilaan, seluruh rumah lelang pada saat ini benar-benar terdiam. 1 miliar pil Origin Ki ini benar-benar sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang pada saat ini berani melakukan penawaran dan barang tersebut segera terjatuh ke tangan Chang Sue. Pada akhirnya benda ini pun segera diantarkan ke arah Chang Sue dan Chang Sue tidak membukanya sama sekali dan langsung menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun mengucapkan terima kasih kepada Chang Sue. Chang Sue pun menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan sebaiknya Tuan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini hanya membuka sedikit kotak tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan kotak tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Chang Sue pun terkejut melihat Xiao Yan yang pada saat ini sama sekali tidak memeriksa lebih detail mengenai benda tersebut. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah benda ini yang dirinya cari. Xiao Yan hanya tersenyum dan lanjut berkata mari mereka membicarakan hal ini di kemudian hari. Hal yang pertama yang harus mereka bahas pada saat ini adalah mengenai tempat-tempat rahasia 10.000 iblis. Berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan sampai tempat rahasia ini terbuka? Chang Sue pun segera menjelaskan bahwa masih ada lebih dari 40 tahun sebelum tempat rahasia tersebut terbuka. Selain itu perjalanan yang harus mereka tempuh setidaknya membutuhkan waktu hingga sekitar 10 tahun. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan kembali bertanya. Xiao Yan bertanya apakah ada orang lain yang menunggu untuk pergi ke tempat rahasia 10.000 iblis ini. Chang Sue pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa memang ada banyak di antara mereka yang akan pergi ke sana, tetapi mereka semua tidak berani masuk terlalu dalam. Mereka hanya bisa tinggal di tepi terluar dari pemakaman rahasia 10.000 iblis. Meskipun tempat itu memiliki sumber daya Origin Ki terkaya bahkan setelah selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, tempat tersebut benar-benar memiliki energi yang sangat misterius yang membuat mereka takut. Apa yang membuat mereka takut sejujurnya agak aneh karena setelah mereka memasuki tempat ini, jika mereka berada di pinggiran mereka tidak akan bisa merasakan apa-apa. Namun begitu mereka masuk lebih dalam api iblis di tubuh mereka akan mulai bergerak seperti apa yang dilakukan oleh Tuan Xiao Yan. Selain itu juga dikatakan bahwa ada beberapa iblis besar yang bersembunyi di dalam tempat tersebut. Iblis-iblis ini juga semuanya terobsesi oleh api iblis. Beberapa dogat juga telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menerobos masuk tetapi pada akhirnya mereka semua tidak pernah kembali. Selain itu meskipun daerah pinggiran dianggap aman tetapi itu tidak sepenuhnya aman, masih akan ada orang yang bisa dikendalikan oleh api iblis dan mereka benar-benar dijadikan boneka. Tidak ada metode yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dikendalikan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan telah memahami mengenai hal tersebut. Xiao Yan telah menyaksikan sendiri ketika banyak orang yang benar-benar dirubah menjadi boneka dan dikendalikan oleh api iblis. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan sejujurnya pada saat ini tidak takut mengenai hal tersebut sama sekali. Hal yang membuat Xiao Yan takut pada saat ini adalah mengenai sesosok yang berada di tingkat keabadian yang masih belum diketahui mati atau hidupnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak berniat mundur dan Xiao Yan malah memiliki tekad di matanya. Namun memikirkan mengenai hal ini Xiao Yan juga teringat bahwa Jie Yi pernah mengeluarkan pil untuk menyelamatkan mereka dari hipnotis menjadi boneka. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Chang Sue apakah mereka tidak memiliki pil emas penghindar kebingungan. Chang Sue pun segera berkata bahwa ini hanya berguna di luar. Begitu mereka memasuki area yang lebih dalam ramuan emas penghindar kebingungan ini tidak akan banyak berpengaruh. Selain itu ketika memasuki bagian terdalam dari tempat tersebut, selain harus memiliki api iblis untuk bisa melawan tekanan, kemungkinan besar seseorang yang tidak memiliki api iblis akan langsung terkikis pikirannya dan berubah menjadi boneka. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan cukup banyak informasi.
Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat-saat ini segera berkata kepada mereka agar mereka bersiap untuk segera pergi. Keempatnya pada saat ini sama-sama terkejut mendengar Xiao Yan yang benar-benar berniat untuk langsung berangkat ke tempat tersebut. Namun mereka pada saat ini tidak bisa menolak permintaan Xiao Yan dan mereka pun segera pergi. Pada akhirnya beberapa hari kemudian 6 sosok ditambah dengan Xiao Yan dan Ding Yue telah bersiap. Pada saat ini Ding Yue tiba-tiba berbicara kepada Xiao Yan. Ding Yue bertanya bukankah mereka pada saat ini harus mencari Xia Zhenghui terlebih dahulu? Xiao Yan pun sedikit tercengang ketika mendengar Ding Yue yang mengatakan mengenai Xia Zhenghui, karena jika Ding Yue tidak mengingatkannya Xiao Yan benar-benar akan melupakan playboy cap kapak ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan sedikit merenung sementara Chang Sue pada saat ini sedikit bingung. Chang Sue pada akhirnya segera bertanya mengapa mereka pada saat ini belum berangkat dan apakah ada seseorang yang masih ditunggu oleh Tuan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum pahit sebelum akhirnya menatap ke arah Kulin dan yang lainnya. Xiao Yan pun langsung berbalik dan berkata bahwa sepertinya dirinya harus berbicara dengan seorang pria mengenai hal ini. Xiao Yan pada akhirnya menghampiri ketiganya dan pada saat ini segera mengutarakan maksud Xiao Yan. Xiao Yan bertanya kepada mereka apakah ada tempat seperti itu di Pulau Iblis Leluhur ini. Ketiganya pun saling memandang dipenuhi dengan keterkejutan dan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Kulin pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tanda tanya dan bertanya tempat seperti apa yang dimaksud oleh Tuan. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan memutuskan untuk menggunakan kata yang lebih lugas. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan menanyakan mengenai tempat di mana wanita berjualan. Ketiganya pun seketika menyadari maksud dari Xiao Yan dan pada saat ini mereka kembali saling memandang. Duan Zuo pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan apakah Tuan memiliki kebutuhan yang mendesak? Jika mengenai permasalahan ini sepertinya Tuan harus berbicara kepada Su Zizai. Semua mata pada akhirnya segera tertuju kepada Su Zizai yang terdiam. Su Zizai juga pada saat ini sedikit tersipu sebelum akhirnya berkata agar mereka jangan banyak berbicara omong kosong. Su Zizai adalah seorang pria sejati dan pria polos dan tidak pernah pergi ke tempat tersebut. Mendengar hal tersebut ekspresi Xiao Yan pada saat ini seketika berubah menjadi serius. Xiao Yan pun segera berkata agar mereka pada saat ini serius karena Xiao Yan ingin mencari seseorang. Ketiganya pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya Su Zizai segera mulai berbicara. Su Zizai berkata bahwa ada cukup banyak tempat seperti itu di Pulau Iblis Leluhur, namun semua itu tergantung dengan kualitasnya dan jika mereka berbicara mengenai yang terbaik Menara Pentem adalah yang terbaik di antara semuanya. Begitu Su Zizai selesai berbicara ekspresi dari Kulin dan Duan Zhou pada saat ini benar-benar terlihat datar. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Su Zizai sebelumnya benar-benar sebuah kebohongan yang sangat nyata. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak. Xiao Yan akan kembali secepat mungkin dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi dengan mengajak Su Zizai. Sementara itu Chang Sue pada saat ini bertanya dengan sedikit bingung kepada dua sosok yang tersisa. Chang Sue bertanya apa yang pada saat ini mereka lakukan. Kulin dan Duan Zuo pada saat ini sedikit mengangkat bahu sebelum akhirnya berkata mungkin mereka akan ganti oli. Mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya Chang Sue pada saat ini Sega menyadari sesuatu sosoknya pada akhirnya Sega bertanya apakah mereka pergi ke tempat penjualan wanita. Keduanya pada saat ini hanya bisa terdiam namun tidak lama setelah itu sosok Xiao Yan dan Su Zizai segera terlihat datang dari kejauhan. Ada sosok-sosok lain di samping mereka dengan wajah yang sedikit malu dan dipenuhi dengan lipstik dan tampak sedang mabuk. Xiao Yan pada saat ini menggiring Xia Zhenghui untuk melesat di langit. Xiao Yan pun mengabaikan semua orang dan pada saat ini hanya menyapa menginstruksikan mereka. Lalu orang-orang yang tersisa pada akhirnya memahami instruksi Xiao Yan dan segera terbang mengikuti pergerakan Xiao Yan untuk pergi ke warung Bude Yanti dan beli jajan di sana.